Gitu enggak? Jadi kalau kita ngomong terus, giliran Allah ngomong ke kita, ini kapan? Jadi Gusti Allah, izinkan saya untuk berbicara kepada kamu. Nah, nanti kalau Allah sudah berbicara kepada kamu, ya, tanda-tandanya, ya, tanda-tanda bahwa Allah berbicara kepada kamu itu nanti, ya, hati kamu akan bergetar, bergetar nanti hati kamu ketika Allah berbicara. Nah, ketika hati kamu bergetar, baru kamu, ya, ingat apa kesalahan kamu kepada Allah dan kamu meminta ampun. Bakal sampai lu jeruk pangapura, hati sampai yang geter, ya, Herman ya. Nah, baru kamu akan teringat apa dosa-dosa kamu dan kamu nanti akan bergegas, ya, cepat untuk membenahi kesalahan-kesalahan kamu. Gitu. Jadi bergetar hati kitanya. Ya. Kekuatan diam tuh seperti itu. Di kajian Buya, ya, untuk kita belajar bicara itu tidak membutuhkan waktu yang lama. Akan tetapi untuk bisa belajar diam belum tentu seumur hidup kita mampu. Karena apa? Di diam itu, ya, banyak mutiara-mutiara yang mengunjungi kamu datang. Ya. Nanti kamu di dalam diam itu berpikir, kamu dari mana asalnya, datang ke sini sedang apa, nanti kamu akan pergi kemana. Itu dalam diam, itu lebih ke berpikir tentang diri kita ini siapa, dulunya di mana, sekarang sedang apa, dan nanti akan kemana. Setelah kita tahu jawaban, ya, bahwa dulu kita datang dari mana, ya, terus di sini sedang apa, nanti akan kemana. Setelah kita menemukan jawaban-jawaban itu, ya, baru kita akan bisa tenang menjalani kehidupan. Gusti Allah, ya, Allah bikin alam dunia ini, ya. Dulu sebelum Allah menciptakan, ya, Nabi Muhammad, sebelum, ya, yang pertama diciptakan oleh Allah apanya dulu? Nur Muhammad dulu. Iya enggak? Ada kan informasi seperti itu selalu mengiyakan, ya. Yang diciptakan oleh Allah itu adalah Nur Muhammad sebelum diciptakan Muhammad. Ya. Ketika kita membaca bahwasanya yang diciptakan oleh Allah ini adalah Nur Muhammad, berarti Allah sebelum bikin manusia apa dulu yang diciptakan? Allah menciptakan alam semesta dulu. Iya kan? Allah menciptakan alam semesta dulu, ya. Setelah alam semesta ini sudah layak untuk ditinggali oleh manusia, baru dibikin Adam, dibikin manusia. Setelah alam semesta ini sudah layak untuk dimasuki oleh manusia. Nah, atas dasar apa bumi ini diciptakan oleh Allah? Atas dasar apa alam semesta ini diciptakan oleh Allah? Ya, atas dasarnya, ya, laulaka ya Muhammad. Tidak akan aku ciptakan alam semesta ini kalau bukan atas dasar cinta Allah kepada Nabi
Nabi Muhammad. Berarti semesta ini diciptakan oleh Allah atas dasar cintanya Allah kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ya di 1400 tahun yang lalu atau 1500 tahun yang lalu itu adalah manusia yang sempurna. Ya. Manusia yang paling sempurna diciptakan oleh Allah adalah Nabi Muhammad. Di mana peristiwa ya yang harus kita belajar ya dari Nabi Muhammad itu ya peristiwa dari Muhajirin dan Ansor. Muhajirin itu adalah pendatang dan Ansor adalah pribumi ya. Di mana pada waktu itu ya Ansor adalah penduduk pribumi dan Muhajirin adalah pendatang ya. Ansor ini, suku Ansor ini ya, ketika orang Ansor ini punya rumah dua ya, dibagi kan dengan Muhajirin kan ya. Ketika umpamanya punya sawah dua petak kan dibagi sepetak dengan untuk Muhajirin, yang sepetak buat Ansor. Nah, itu peristiwa besar ya pada waktu Nabi Muhammad. Itu adalah peristiwa antara Muhajirin dan Ansor. Iya, yang sangat luar biasa sekali. Dan itu ya peristiwa itu kalau diterapkan di kita, umpamanya di Indonesia ini diterapkan seperti itu, ya akan seperti apa makmurnya? Ketika orang-orang yang kaya menyuplai ke orang yang miskin, ya apalagi sampai umpamanya 2 hektar, yang 1 hektar untuk orang miskin, umpama rumah 2, yang 1 untuk orang miskin, ya akan seperti apa makmurnya negara kita ini? Iya kan? Kesadaran kemanfaatan, kesadaran bahwa kita harus banyak berbuat baik untuk orang lain, ya kesadaran bahwa mereka adalah bagian daripada diri kita sendiri. Ini lemah kesadarannya. Idola kitanya Nabi Muhammad, akan tetapi perilaku kitanya tidak menyentuh kepada perilaku Nabi Muhammad. Bayangkan dulu orang yang berbondong-bondong masuk Islam itu ya karena apa? Karena perilaku Nabi Muhammad yang di luar nalar. Satu hari Nabi Muhammad sedang berjalan ya. Beliau Nabi Muhammad ini melihat satu budak. Maksudnya satu budak itu kalau zaman sekarang pembantu ya. Pembantu ini ngelamun gitu kayak ngelamun dekat jeruk. Nah, ditanya sama Nabi, kamu kenapa? Wajah kamu kusam, ya wajah kamu kusut, terus kamu kayak dalam penderitaan besar, gitu kan? Kata Nabi. Nah, terus kata budak ini ngomong gini, wahai Rasulullah, saya pembantu di salah satu orang yang kaya, ya kan? Dan saya memecahkan, ya, barang yang sangat berharga sekali. Jadi ada satu barang yang mahal, ya, itu pecah, ya, pecahnya karena oleh pembantu ini nggak tahu apa gitu kan, pecah. Nah, pembantu ini keluar ini kan takut, ya, takut ketemu oleh majikannya, gitu kan. Nah, ketemu dengan Nabi Muhammad. Oh, kamu seperti itu. Majikan kamu siapa? Ya.
majikannya itu, ya Rasulullah, di rumah besar mewah itu, yuk kamu ke sana. Dibawa sama Nabi, dibawa sama Nabi ke sana. Terus Nabi Muhammad ngomong dengan majikannya, ini tuan, umpamanya, coba ya, yang dipecahkan sama pembantu kamu itu nilainya berapa, nanti itu saya bayar. Yang penting kamu majikan jangan memarahi pembantu ini. Nah, terus kata tuannya yang punya rumah, ya Rasulullah, itu harganya mahal, lebih dari 1 miliar. Kata Rasulullah, nggak apa-apa, lebih dari 1 miliar juga nggak apa-apa, saya bayar. Yang penting kamu jangan memarahi budak ini. Negosiasi artinya benar Rasulullah itu mau bayar berapapun harganya. Kang Herman, nah, melihat ketulusan Rasulullah yang begitu sangat luar biasa, ya, orang ini nangis, Kang Herman. Iya, orang yang kaya ini nangis. Ya Allah, benar kata banyak orang bahwa perilaku kamu, akhlak kamu itu sangat luar biasa. Ya Rasulullah, kamu nggak usah bayar yang 1 miliar itu. Tolong saya ajarkan saya untuk saya masuk Islam, ajarkan saya untuk baca syahadat. Saya pengen ikut ajaran kamu ya Rasulullah, ajaran engkau ya Rasulullah. Seperti itu. Kelembutan Rasulullah itu bukan memaksa orang lain, ya, bukan memaksa orang lain untuk masuk ke dalam Islam. Akan tetapi Islam ini, pribadi berserah diri total kepada Allah, ini ada di Rasulullah. Jadi nggak ada paksaan, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam menempuh jalan. Jalan apa saja. Untuk menuju Jakarta itu nggak harus satu jalur, nggak harus satu agama. Nah, Rasulullah itu dulu, makanya banyak orang-orang berbondong masuk Islam itu karena apa? Karena perilaku Rasulullahnya yang sangat luar biasa. Kewajiban hamba-hamba siapapun yang menganut Islam, ya, itu bukan sebenarnya dihadirkan itu bukan untuk menasihati orang lain, bukan. Jadi apa? Memperbaiki diri sendiri dulu. Kalau kamu sholat, ya, di sholat 5 waktu yang sudah kamu lakukan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, maka sesungguhnya orang yang melakukan sholat, ya, orang yang melakukan sholat 5 waktu, teman, itu jangankan, ya, melakukan tindakan kriminal, ya, mungkar itu tindakan kriminal. Jangankan melakukan tindakan kriminal, mendekati saja tidak. Markade begah karena Ahmad, wong sing sholat ki ajamane melakukan tindakan kriminal, markanane beda beli. Sementara yang kita lihat di realita itu kan jauh panggang dari api. Begitu. Jadi Rasulullah itu, ya, ketika banyak orang lain yang mengidolakan Rasulullah itu memang perilakunya sangat luar biasa sekali, ya, rendah hati, dermawan, ya, lembut orangnya. Nah, setelah beliau, ya, sudah mampu melampaui dirinya sendiri, tuh, ya, baru banyak orang lain yang
ikut meniru perilaku Rasulullah. Jadi di sholawat itu ya, sholawat itu solo itu maksudnya tersambung kepada perilakunya Rasulullah. Kalau Rasulullahnya penyabar, ya, yang baca sholawat ikut jadi penyabar, marah. Iya kan? Seharusnya gitu. Jadi solo itu tersambung. Seharusnya orang yang banyak membaca sholawat, ya, orang yang banyak membaca sholawat, ya, itu seharusnya tersambung perilakunya kepada perilaku Rasulullah. Makanya orang yang banyak membaca sholawat itu nanti akan mendapat syafaat. Syafaat itu apa? Syafaat itu adalah kemudahan-kemudahan. Orang yang selalu mendapatkan kemudahan-kemudahan itu adalah orang yang mendapatkan syafaat. Dari mana kemudahan-kemudahan itu didapat? Ya, dari perilaku tadi. Yaitu perilaku tadi yang perilaku ini tersambung kepada perilakunya Rasulullah. Siapapun yang perilakunya tersambung kepada perilaku Rasulullah pasti akan selalu mendapatkan kemudahan-kemudahan. Kira-kira seperti itu enggak? Adik? Iya kan? Iya. Jadi kalau kita umpama ya tidak ingin dilukai oleh orang lain, ya, kalau kita tidak ingin dilukai oleh orang lain, berarti tugas kita ya memupuk perilaku itu. Ketika hati kita baik, perilaku kita baik, kebaikan kita banyak dirasakan oleh orang lain. Ya, kira-kira nanti siapapun akan melukai kita enggak? Ya walaupun memang di kehidupan ini tidak akan lepas dari baik dan buruk. Akan tetapi kalau kita banyak melakukan kebaikan-kebaikan, ya, nanti kebaikan-kebaikan itu yang akan mendominasi diri kita. Terus apa lagi, geng? Diam, zikir. Oh iya, jangan banyak tidur. Maksudnya jangan banyak tidur itu gini, maksudnya mah, ya, pikiran kitanya tuh jangan mati. Maksudnya pikiran tuh jangan mati gitu. Ayo berontak, berpikir lebih baru lagi, berpikir lebih baru lagi, berpikir lebih baru lagi. Maksudnya gitu. Kalau kita berpikirnya, pikirannya tertidur, pikiran kitanya sempit, ya, sempit kan pikirannya kan. Artinya ketika kita sudah melakukan sholat 5 waktu, umpama, ya, maka karena kita sudah melakukan sholat 5 waktu ini, ya, maka sudah ada jaminan kita untuk masuk surga. Nah, pikiran kita tuh jangan diam di situ. Terus ada pikiran lagi, orang mau baiknya seperti apapun, sehari berbagi mau 100 juta, 200 juta, tetap kalau tidak sholat maka amalnya tidak sah. Artinya yuk berontak pikiran ini, benar enggak seperti itu? Artinya sholat 5 waktunya kita jalankan, tapi korupsinya, pemarahnya, pendendamnya, bencinya, nah itu artinya jangan tidur di situ gitu. Iya, kalau memang iya orang yang melakukan sholat 5 waktu ini terus sudah dijamin masuk surga, umpama
Ya kita coba lihat di realitanya, di kehidupan sehari-harinya nih dilihat. Ya, kalau setelah sholat itu ya dia semakin penyabar, ya semakin banyak melakukan sholat, semakin dermawan, ya semakin banyak melakukan sholat, dia semakin baik, ya ya wajar, gitu kan? Ya wajar. Orang yang melakukan sholat ini nanti akan masuk surga itu wajar. Karena apa? Banyak paketan-paketan kebaikannya. Gitu kan? Makanya sholat itu ya di itu kan aqimus sholat wa atuz zakat. Artinya aqimus sholat wa atuz zakat itu antara sholat yang 5 waktu, Kang Herman, ya dengan dermawan itu satu paket. Maksudnya mah, jadi orang yang melakukan sholat 5 waktu dengan kedermawanan, ya itu satu paket. Kalau sholat 5 waktu dengan dermawannya satu paket, ya wajar dia masuk surga. Tapi kalau hanya sholat 5 waktunya saja tanpa ada kedermawanan, itu nanti akan selalu mudah kita untuk menyalahkan orang lain. Melihat orang yang nggak sholat, benci. Melihat orang yang melacur, melihat orang yang minum. Padahal ketika dia minum, ya uangnya uang dia sendiri kok, nggak direpotin kita. Ketika dia melacur, yang rusak siapa? Dirinya sendiri kok. Ketika sholat dengan dermawan ini satu paket, ya. Nah, baru sok aja di mana saja kamu lihat, ya orang yang sholat dengan dermawannya satu paket, pasti dia menjalani kehidupannya nyaman, tenang, malas untuk apa? Untuk mengurai kesalahan-kesalahan orang lain. Dia akan lebih fokus untuk berbenah, membenahi dirinya sendiri. Maksudnya mah banyak tidur itu maksudnya ya pikirannya itu coba masuk ke pikiran-pikiran baru, ke pikiran-pikiran baru yang lebih menyejukkan. Gitu. Jam berapa tadi? Kurang 10 menit. Dah, Kang Herman, Ustaz Herman cukup ditutup saja dulu nanti untuk minggu depan. Alhamdulillah, terima kasih disampaikan. Semoga ada manfaatnya, kita implementasikan sehari-hari. Ya udah, nanti tutup. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.